Engkau sangat baik bagi kami Bapa. Bila kami ada sampai saat ini Tuhan, hanya kasih anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami Bapa. Haleluya Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan senang hati.
atas kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Inilah hidup kami Bapa, sebagai persembahan hanya bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, Tuhanku Yesus. Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang perkasa. Terima kasih kalau Bapa, Engkau bisa menyertai kami sampai saat ini, karena Engkau Allah yang maha kasih. Penyertaan-Mu selalu dan senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Itu sebabnya pagi ini kami ada hanya karena kasih-Mu Bapa. Kami akan mengagungkan, membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Dan lakukan itu Bapa. Lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Itu sebabnya ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya Tuhan. Tuhan kita Yesus dahsyat. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki kami, janji-Mu terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu penuh penopang, bukan lama dalam Tuhan. Haleluya
kita memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk memperlebarluaskan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya, Tuhan Engkau sangat baik, selalu baik bagi kami Tuhan Yesus. Tangan yang hampa
kabulkan. Bapak, ini segenap hidup kami mempersembahkan kepadamu. Dan kalau kami bisa memberi, itu hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Bapak telah mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Bapak, biarlah apa yang sudah kami berikan, biarlah dapat dipakai untuk memperluaskan pekerjaan-Mu secara khusus di tempat ini. Memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Kami yakin dan percaya ketika kami taat akan janji kebenaran firman-Mu, maka berkat itu akan datang kepada kami. Yang sudah kami miliki, jaga itu dari setiap binatang pelahap, dan kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati persembahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita serahkan seluruh hidup kita, seluruh hati kita, seluruh pikiran kita. Biarlah Roh Kudus yang menguasainya, sehingga firman yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat
yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita ada di rumah dan tetap dalam persekutuan hubungan dengan Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 25 ayat 14. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Hanya oleh kasih-Mu kami boleh berkumpul dan mendengar Bapa bicara. Tolong kami, sehingga apa yang kami dengar, kami mengerti. Kami mau untuk mentaati kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan tolong kami, setiap tipu daya iblis yang mencoba menghalangi kami, sehingga kami tidak mengerti apa yang dikatakan melalui firman-Mu. Kami sehati, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba terbatas dalam menyampaikan, tapi Roh Kudus tolong kami, sehingga apa yang disampaikan kami mengerti itu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami sudah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Mazmur 25 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi, tema yang akan kita bicara di pagi ini yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Dari ayat 14 ini kita bertemu dengan satu kata, yaitu bergaul karib. Kata bergaul karib itu berasal dari kata halak, yang berarti berjalan. Artinya bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan bila dikatakan bergaul karib dengan Tuhan, maka itu berarti kita berjalan bersama-sama dan terus-menerus dengan Tuhan. Kata bergaul karib juga berarti adanya hubungan yang sangat dekat dan saling percaya antara dua pribadi yang bergaul karib. Berikut ini ada beberapa kebenaran yang memungkinkan manusia dapat bergaul karib dengan Allah. Bagaimana supaya manusia dapat bergaul karib dengan Allah? Ini satu pertanyaan yang perlu dijawab. Dan manusia hanya dapat bisa bergaul dengan Allah itu dimulai dari Allah sendiri, yaitu inisiatif Allah. Allah lah yang berinisiatif. Dengan kata lain, tanpa Allah maka manusia tidak mungkin bergaul karib dengan Allah. Mengapa sampai harus ada inisiatif Allah? Karena pada dasarnya manusia adalah orang berdosa, dan dosa itulah yang menghalangi hubungan antara manusia dengan Allah. Dosa itulah yang membuat manusia jauh dari Allah. Yesaya menggambarkan bahwa dosa itu bagaikan satu jurang pemisah antara manusia dan Allah. Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa itulah yang membuat hubungan kita dengan Allah itu menjadi jauh. Saudara-saudara,
keberdosaan manusia tidak mungkin bisa berhubungan atau menyatu dengan Allah yang Maha Kudus. Kita boleh lakukan apa saja, tapi Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Kita boleh mencari Allah dalam segala macam bentuk, tapi tidak mungkin kita bisa bertemu dengan Allah. Dalam ayat yang keempat, dalam ayat 14 tadi dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib. Itu berarti Tuhan sebagai subjek yang berinisiatif bergaul karib dengan manusia. Jadi yang mengambil peranan sehingga manusia dapat menyatu dengan Allah itu dimulai dari Tuhan. Pemahaman ini membawa kita memahami arti anugerah, yakni pemberian Allah secara cuma-cuma kepada manusia berdosa, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ini adalah cara Allah untuk memiliki hubungan yang intim dengan manusia. Jadi Allah lah yang memiliki peranan, Allah yang mengambil peranan untuk membuat manusia dapat akrab dengan Dia. Saudara-saudara, Allah lah yang berperan. Namun dalam bagian kedua ini, meskipun Allah berinisiatif membangun kembali hubungan dengan manusia, namun kasih Allah haruslah diresponi oleh manusia. Manusia harus merespon kasih Allah. Ini adalah bagian kedua. Ini menjelaskan tentang respon manusia kepada kasih Allah, yakni manusia harus takut akan Tuhan. Masih dalam ayat 14 yang tadi kita bahas, bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan memiliki dua unsur, yaitu menghormati Allah dan menjauhkan diri dari dosa. Tadi saya sudah katakan bahwa pada dasarnya manusia adalah orang berdosa dan sulit bagi manusia untuk menjauh dari dosa itu. Sulit bagi manusia untuk manusia jauh dari dosa itu. Tetapi itu hanya bisa ketika manusia sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa dan bersedia meninggalkan dosa dan berbalik kepada Allah. Lalu kita membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka status kita yang tadinya orang berdosa itu berubah. Ketika kita membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dari anak-anak iblis menjadi anak-anak Allah. Sesuai di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini mengungkapkan rahasia untuk menang dari dosa. Ketika kita ada dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dimampukan oleh Roh Kudus sehingga kita bisa menang terhadap dosa. Orang yang menerima Tuhan Yesus akan mendapat kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, diberikan kemampuan untuk menghormati Allah dalam mentaati firman dan menang terhadap dosa. Dengan hati yang takut akan Allah, kita
kita dapat memulai hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana jalinan hubungan kita dengan Tuhan untuk tetap terpelihara? Hal yang pertama, bahwa jalinan hubungan akan tetap terpelihara itu dimungkinkan ketika kita senantiasa berhubungan dengan Dia melalui doa yang terus menerus. Inisiatif Allah, kemudian kita menanggapi Allah, kasih Allah itu. Dan supaya kita tetap punya hubungan yang pasti dengan Dia, ada 4 hal. Yang pertama, berdoa terus menerus. Artinya kita berbicara kepada Tuhan, kita menyampaikan keluhan isi hati kita dengan tidak jemu-jemu kepada Allah. Jadikan doa itu sebagai napas hidup kita. Artinya di mana dan kapan saja kita berada, tetaplah berdoa. Ini hal yang sangat penting. Doa merupakan napas hidup orang percaya. Ini merupakan satu jalinan hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita merenungkan firman Allah terus menerus. Tadi doa kita bicara kepada Allah, dan bagian yang kedua yaitu firman Allah lah yang berbicara kepada kita. Jadikan firman Tuhan itu satu kesukaan, satu kerinduan, satu kebutuhan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 1 ayat 2 jelas dikatakan, pemazmur katakan, tetapi yang kesukaanku ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Satu kesukaan, satu kerinduan yang paling dalam, yaitu firman. Firman itu akan menolong kita untuk bertumbuh dan memperoleh keselamatan. Rasul Petrus menulis kepada jemaat orang-orang yang ada di tengah-tengah pembuangan, di saat mereka ada dalam masalah pergumulan, tekanan. Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dikatakan jadilah sama seperti bayi yang ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ini adalah gambaran orang yang selalu ingin akan firman. Orang yang ingin akan firman akan bertumbuh secara rohani, dan pada akhirnya akan beroleh keselamatan. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan iblis di saat Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, iblis datang dan dia mulai mencoba menggoda Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melawan dia, melawan iblis dengan mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kebutuhan jasmani kita butuh makan roti, tapi untuk mencukupi kebutuhan rohani kita membutuhkan firman Tuhan. Orang yang bertumbuh secara rohani, dia akan kuat. Orang yang bertumbuh di dalam firman Tuhan, dia akan kuat, dia akan mampu, sehingga dia tidak gampang mudah untuk gagal dan jatuh. Inilah orang yang memang memiliki persekutuan dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang ketiga, untuk memelihara hati yang dekat dengan Tuhan, Tuhan membutuhkan orang yang jujur terhadap Allah. Belajarlah untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan apa adanya. Tidak ada yang kita tutupi, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Apakah itu sesuai
sesuatu yang menyenangkan atau menyakitkan, sampaikan kepada Tuhan apa adanya. Saudara-saudara, ingat bahwa penghalang hubungan kita dengan Tuhan itu adalah kepahitan. Itu sebabnya kita jaga, jangan sampai ada penghambat ini yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Sebabnya kita jujur apa adanya. Kita katakan kepada Tuhan. Tuhan ingin kita terbuka kepadanya. Dia ingin menyatu dengan kita. Dia ingin bersama-sama dengan kita. Dia ingin hadir bersama-sama dengan kita. Sebabnya kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, kelima, dalam lembah-lembah kekelaman, gada dan tongkatmu selalu menyertai aku. Dalam pergumulan, permasalahan hidup yang kita hadapi, ingat Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita senantiasa, dan dia membutuhkan kejujuran dari kita. Melalui kejujuran itulah hubungan kita dengan dia semakin akrab dan dekat. Yang keempat, yaitu memilih hati yang dekat dengan Tuhan, yaitu kita memilih untuk mentaati Allah di dalam iman. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan untuk taat kepada Allah atau iblis, maka kita harus memilih untuk taat kepada Tuhan di atas segala-galanya. Saudara-saudara, ketaatan bukanlah hanya sekedar pemikiran, tapi ketaatan itu sebuah tindakan. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ada banyak orang tahu firman Tuhan, hafal ayat, tapi imannya akan mati kalau dia tidak melakukan apa yang dia dengar, firman yang dia dengar. Dia tidak taat dan dia tidak melakukannya, maka imannya akan mati. Hanya bisa menghafal ayat doang. Ada banyak orang yang seperti begitu, tapi dia tidak ada punya iman. Penting, ingat, iman tanpa perbuatan itu mati. Dan bagian yang ketiga, apa sih akibat bagi orang yang bergaul karib dengan Tuhan? Kita masih tetap dalam ayat 14 tadi, bahwa Tuhan dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Akibatnya bahwa perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalimat ini merupakan akibat dari orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Perjanjiannya yang dimaksudkan adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu akan diberitahu kepada mereka yang hidup bergaul karib dengan Dia. Ada dua unsur dalam perjanjian Allah, yaitu yang pertama, tanggung jawab Allah untuk memberkati. Tuhan akan memberkati mereka yang bergaul karib dengan Dia. Namun yang kedua, yaitu tanggung jawab manusia untuk taat kepada Allah. Kita seringkali ingin diberkati terus. Kita ingin minta terus. Kita lupa bahwa ada tanggung jawab kita, tanggung jawab Allah untuk memberkati, tapi tanggung jawab kita untuk kita harus taat
kepada Allah. Ini berarti Tuhan akan memberitahukan kehendaknya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan, ini adalah anugerah bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan hal ini hanya terjadi karena inisiatif Allah, bukan usaha manusia. Untuk itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jagalah jalinan hubungan dengan Tuhan melalui doa. Merenungkan firman Tuhan senantiasa. Jadikan firman Tuhan itu satu kesukaan, satu kebutuhan dalam hidup. Jujur terhadap Allah, taat kepadanya dalam iman, maka hidup kita akan diberkati. Kiranya firman Tuhan di pagi ini akan menolong kita untuk melihat perkara-perkara besar yang Bapa nyatakan dalam hidup ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak pernah kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap. Kau yang membuatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala percobaan. Bapak yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Engkau Bapa yang mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap. Kau yang membuatku terbang, kau yang membuatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa yang
adalah Bapa kami yang sangat baik. Bapa yang mengajari kami, Bapa yang bergaul karib dengan kami manusia berdosa. Bapalah yang menjalin hubungan keakraban, keintiman dengan kami. Kami bangga punya Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan tolong kami Bapa. Tuhan ingatkan kami terus untuk kami tetap memiliki hubungan keakraban dengan Engkau melalui doa, melalui firman, hidup dalam kejujuran, dan juga senantiasa kami mengambil langkah iman dalam hidup kami, mentaati apa yang Bapa katakan. Hamba menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Setiap pendengar yang mendengar berita ini, biarlah Bapalah yang memberkati, Bapalah yang menyertai mereka. Tutup bungkusi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Melewati banyak pergumulan permasalahan hidup mereka, hadir Bapa di sana bersama dengan mereka. Lakukan perkara-perkara besar dalam hidup mereka Bapa. Hamba menyerahkan bangsa dan negara kami yang sementara menghadapi COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu, para perawat, dokter. Tuhan jaga lindungi mereka. Tuhan pakai mereka menjadi alat dalam tangan-Mu. Bahkan bagi mereka yang terkena COVID yang positif, Tuhan menguatkan keluarga. Tuhan juga menguatkan mereka Bapa. Ingatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tolong mereka Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Hamba menyerahkan semua anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan pakai kami menjadi alat dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak. Yang sakit Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Bapa kuatkan. Yang putus asa, bimbang, ragu, Tuhan arahkan hidup mereka untuk mereka kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pinta dan doa kami yang kami naikkan bukan dengan nama lain, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami padaku makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri dengan sayap Tuhan. Tuhan akan menaungi kita di bawah kuasa-Nya. Kita tidak perlu takut. Lingkup-lingkup dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, naungi
percaya karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu. Kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin.